Ya, oke. Akhirnya jadi mesumnya kita ya. Ya, oke. Selamat pagi, Tems. Pagi ya, Happy New Year ya, Happy New Year. Oke. Dan berkati semangat baru. Semangat bulan 2 kita udah ujian semester genap. Kemudian bulan 3 kita ujian sekolah. Bulan 4 kalian ujian KTI. Habis itu bulan 5 libur. Nah, ya, oke. Ya, kita kembali ke channelnya kita di mana? Link Smart Open Teja. Oke, ya, tadi kita sudah mengulang tentang apa lagi? Pengukuran jangka sorong mikrometer stroke ya. Kemudian angka penting ya, aturan angka penting. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya yaitu tentang vektor ya. Vektor. Masih ingat penjumlahan vektor? Kalau ada vektor, ya oke. Ya misalnya ada sebuah vektor gitu ya, arahnya ke sini, ya. Lalu vektor ini kan membentuk sudut nih, membentuk sudut misalnya di sini adalah sudutnya alfa. Kemudian ada vektor lain disambungkan dengan vektor yang lain. Satu vektornya adalah yang ini. Sebutlah di sini adalah vektor A, lalu yang ini adalah vektor B. Maka untuk mencari resultan antara A dan B kita menggunakan apa? Ada yang ingat enggak? Resultan yang A ditambah B, akar dari A kuadrat tambah B kuadrat ditambah dengan 2AB dikalikan dengan cos theta ya, cos alfa berarti ini. Ini adalah cos alfa. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan resultannya ya, kalian mau mencari arah daripada vektor resultannya gimana? Kita menggunakan apa? Bisa menggunakan tangan, tapi bisa juga tidak, nggak ada masalah. Nah, kalau kita menggunakan tangan ya, berarti kita harus memproyeksikan vektor ini ya ke sumbu X dan sumbu Y. Paling gampang sih sebetulnya diproyeksikan, paling gampang ya. Jadi yang biru ini ya kita proyeksikan ini diproyeksikan ke sumbu X, berarti ini jadi apa? Jadi apa? AX ya. Kemudian kita proyeksikan ke sumbu Y, berarti jadi AY ya. Jadi sekarang yang di sini ini adalah AX, kemudian yang di sini adalah AY. Nah, kalau kita menggunakan tangan ya, untuk mencari ya, untuk mencari arahnya, maka kita harus mencari Rx-nya dulu. Rx berarti yang ke sumbu X ada berapa vektor? 2, yaitu sama dengan apa? AX vektor ditambah dengan B vektor ya. Lalu yang di sumbu Y adalah AY vektor. Nah, sebetulnya dari sini juga kita bisa mencari resultannya. Maka resultannya itu sama dengan, karena tegak lurus berarti jadi Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Nah, untuk ini kalau kita mau mencari arahnya, berarti kita mencari dulu tangen theta, ini langsung kamu menggunakan Ry dibagi dengan Rx. Atau tetanya itu sama dengan tangen min 1 dari Ry per Rx. Ini lebih gampang sih. Jadi kamu hanya menghafalkan satu aja, diuraikan ke sumbu X, ke sumbu Y. Nah, hubungannya dengan alfa. AX sama dengan apa? Cos atau sin terhadap A? Mendatar. Cos ya, berarti nanti AX sama dengan A dikalikan dengan cos alfa, kemudian AY akan sama dengan apa? A dikalikan dengan sin alfa ya. So isi ya. Ya. Oke, sekarang misalnya ada di bidang kartesius ya. Ada di bidang kartesius ini sekarang. Ya, ada di bidang kartesius, bidang ini ada sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y seperti ini, kemudian ada beberapa vektor. Ada beberapa vektor nih ya. Bentar. Misalnya satu vektor ke sana. Kemudian satu vektor lagi ke sini.
Kemudian satu vektor lagi ke sini. Satu lagi deh. Supaya banyak gitu. Ya, gini ya misalnya. Nah, ada berapa vektor nih? Ada 4 vektor ya, ada 4 vektor. Nah, kita sebut aja di sini vektornya adalah F1, kemudian di sini adalah F2, lalu di sini adalah F3, kemudian di sini adalah F4. Nah, kalau keadaan seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Sudutnya kita sebut di sini adalah alfa 1, ini adalah alfa 2, kemudian yang ini adalah alfa 3. Di apa ini? Diproyeksikan. Oke, diproyeksikan. Sekarang kita proyeksikan masing-masing vektornya. Berarti ini jadi apa? F1X, oke. Kemudian yang ini jadi apa? F1Y, ya. Yang ini jadi apa? F2X. Kemudian yang ke sini jadi F2Y. Kemudian ini satu lagi di sini berarti F3X. Lalu yang ini jadi F3Y, ya. Oke, jadi yang ini berarti adalah F1X, ini adalah F1Y, di sini adalah F2Y, ini F2X, ini F3X, yang ini adalah F3Y. Oke, jadi sekarang ada lagi 4 ya. Nah, setelah ini maka kalian mencari apa? Resultan pada sumbu X. Di sumbu X ada berapa vektor? 1, 2, 3. Berarti sama dengan apa? F1X dikurangi F2X dikurangi dengan F3X. Kemudian di sumbu Y, ada berapa vektor? 4 ya, yang ke atas positif, ke bawah negatif. Maka di sini sama dengan F1Y ditambah dengan F2Y ditambah dengan, dikurang, sorry. Bukan tambah, tapi kurang ya. Kenapa? Kenapa dikurang? Ke bawah. Oke, dikurangi dengan F3Y, lalu kita kurangi dengan F4. Setelah dapat ini, barulah kalian cari resultannya, berarti akar dari apa? Rx kuadrat ditambah dengan Ry kuadrat. Ya, nanti untuk cari tetanya, berarti kalian menggunakan apa? Tangan min 1 daripada Ry dibagi dengan Rx. Seperti itu. Ya, ya. Jadi nanti yang keluar soalnya akan seperti ini. Ya, yang keluar soalnya seperti ini. Nah, misalnya nih, misalnya langsung ya, dan vektor ini, atau bisa juga nanti gambarnya akan beda gitu ya. Ini, ya, oke. Kemudian ada lagi ini, seperti ini. Misalnya nih, jadi seperti ini. Nah, sekarang misalnya ini membentuk sudut 37 derajat. Yang ini juga sama lah. Gampangnya itu 37 sih. Supaya sin cosnya gampang gitu ya. Misalnya ini kamu berjalan sejauh misalnya 200 km. Kemudian ini jalan 100 km. Kemudian yang ini jalan 80 km. Ditanyakan berapakah perpindahannya dan berapakah arahnya. Arahnya berapa derajat terhadap arah timur. Apa yang harus kita lakukan nih? Ini kita sebut aja ini S1, ini adalah S2, lalu ini adalah S3. Berarti paling gampang diapain? Diproyeksikan nih ya. Nah, seperti ini. Mau digabung dalam satu koordinat kartesius ya nggak ada masalah ya. Oke, jadi yang ini di sini, kemudian ini kita proyeksi ke sini. Ya. Pakai warna lain ya hasil proyeksinya. Oke, sekarang yang ini berarti apa? S1X sama dengan S1 cos 37 derajat. Cos 37 berapa? 0,8 kali 200. 160 km. Lalu S1Y sin 37 0,6 kali 200. 120 km. Kemudian S2X ini S3 ya ini ya. Ini S3X nih, S3X. S3X juga cos 37. Berapa cos 37?
0,8 kali 6 kali 80. 64 kilometer. Lalu S3Y sin 37 0,6 kali 80 48 kilometer. Tinggal kamu perhatikan arahnya. Sekarang yang ke sumbu X ada berapa vektor? 3, yaitu S1X, kemudian S2 sama S3X. Kemana arahnya? SX ke kanan, berarti S1X. Kemudian S2 ke kanan, tambah. Dikurangi dengan S3X. Maka ini sama dengan berapa? 160 tambah 100 dikurangi dengan 64. Sama dengan berapa? 196 km. Lalu yang ke sumbu Y, itu berarti ada S1Y dengan S3Y. Ya. Maka SY-nya ini akan sama dengan S1Y ditambah dengan S3Y. Jadi sama dengan 120 km ditambah 48 km. Sama dengan 168 km. Selebihnya untuk cari resultannya atau perpindahannya, ya ini boleh menggunakan, kita pakai SX aja. Ini akar dari SX kuadrat ditambah dengan SY kuadrat. Nanti sama dengan berapa. Kemudian untuk cari tetanya, nanti berarti kalian menggunakan tangan min 1 daripada SY dibagi dengan SX. Seperti itu. Ya. Nah, nanti kalian lihat soal-soal yang lainnya. Misalnya saja ada sungai gitu ya. Ada sungai seperti ini, ya. Lalu sungai ini berarus, ada kecepatan arus, kemudian ada sebuah perahu, ya. Jadi sekarang ada perahu nih, ada perahu. Nah, perahunya di sini. Nah, kamu ada di dalam perahu gitu ya. Nah, misalnya. Nah, perahunya ini mau diarahkan kemana? Nah, perahunya mau nyebrang ke sana. Ceritanya mau menjemput sang kekasih gitu ya. Ya, titik A, ini seberangnya titik B. Nah, kira-kira jalannya perahu ini, kalau ini perahu diarahkan tegak lurus persis, ini ceweknya ada di sini nih. Ya, ini ceweknya, ini yang mau dijemput nih, rambutnya panjang gitu ya. sampai di kaki gitu ya panjangnya. Nah, ini mau menjemput, ini James mau menjemput Cinderella gitu ya. Nah, sekarang kira-kira orangnya ini nanti si James ini akan sampai di mana? Persis sampai di sama nama Cinderella sini? Enggak ya. Kalau ini titik A, ini titik B, maka ini kalau perahunya diarahkan tegak lurus ke sana, ini kan ada kecepatan arus ke sana. Berarti kita harus cari resultannya. A. Berarti ini adalah V-nya. V resultannya, maka dia akan sampai di sini nih. Nantinya sampai di titik C. Berarti si Cinderella ini nanti akan berlari. Ya, supaya pas James-nya turun, Cinderella-nya pas sampai di sana, jadi akhirnya apa? Teletabis gitu ya. Berpelukan gitu ya. Oh, rindu udah berapa tahun gak ketemu. Nah, pertanyaannya, dengan kecepatan berapa Cinderella berlari? Cinderella berlarinya. Nah, kuncinya apa nih coba? Ada yang tahu kuncinya apa? Waktu tempuhnya sama. Waktu tempuh dari A ke B, B ke C, dan A ke C itu sama. Sekarang kecepatan A ke B, A ke C, B ke C sama enggak? Enggak sama, ya. Ya, enggak sama. Nah, minimal kalau misalnya ini kecepatan arusnya anggaplah 4 meter per sekon. Kemudian James melarikan perahunya dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jangan 5 deh. Nanti Pitagorasnya susah gitu ya. Ya, yang ini 4, yang ini 3 dah ya supaya gampang gitu ya. Yang ini adalah 4 meter per sekon, kemudian arusnya adalah 3 meter per sekon. Berarti kapalnya James ini setelah ditarik oleh ini arusnya bergerak dengan kecepatan berapa? 5. Maka V resultannya ya ini akan sama dengan 5 meter per sekon pakai Pitagoras ya. Anggaplah misalnya lebar daripada sungai. Nah, lebar daripada sungai itu sama dengan 200 meter gitu ya. 200 meter. James mau berenang 200 meter. Waduh, nanti pingsan dia sampai di sana, malah bingung gitu ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong ada yang suka berenang enggak? Ada yang suka berenang enggak? Suka?
Ayo Sabtu pagi pergi di Pantai Angin Mamiri, berenang sama ibu di laut. Pakai pelampung. Ibu tiap pagi jam 6 berangkat dari rumah, pergi di Pantai Angin Mamiri. Tetapi ibu perginya di Ringgold Beach, pantainya Roda Mas gitu ya. Jadi habis itu, habis selesai berenang, mandi dulu, duduk di gazebo, bawa minuman, bawa makanannya ibu, duduk-duduk di situ sambil makan, sambil ditemani sama kekasihnya ibu. Ini romantis kan? Iya. Iya, asik loh. Ibu udah bisa berenang dari Pantai Angin Mamiri sampai ujungnya Pantai Biru. Ibu hitung berapa tarikan napas? 1.100 tarikan napas. Nggak berhenti. Ya hampir habis setengah jam lebih lah itu jalan. Balik lagi. Nah, iya, tapi nggak kurus-kurus gitu. Ya, oke, dah. Ya, ini seperti ini ya. Jadi ini siapa lagi? Ini harus berlari ke sana dengan kecepatan berapa? Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang waktu tempuh dari A ke B, B ke C, lalu A ke C itu sama. Nah, untuk mencari waktu tempuh dari A ke B, kita menggunakan kecepatan yang mana? Yang 4, yang 3, atau yang 5? Yang mana? Yuk. Dari A ke B. Kan kita hanya bisa mencari waktunya dari A ke B. Yang lainnya kan kita nggak bisa cari, karena nggak tahu. Kita harus menggunakan yang sejajar dengan perpindahan, ya. Ya, berarti kita menggunakan 4. Maka time-nya di sini itu akan sama dengan berarti 200 meter kita bagi dengan 4 meter per sekon. Dalam waktu berapa detik? Sampai 5. Wih, James mengarungi sungai 200 meter dengan waktu 5 detik, 50 detik. Waduh, James gile banget ya. Nah, sekarang berapa jauh si Cassandra harus berlari? Berarti kita menggunakan apa? Kecepatan yang 3 meter per detik. Berarti jauhnya dari B ke C berapa? 50 sekon dikalikan 3 meter per sekon. Sama dengan berapa? 150 meter. 150 meter ditempuh dalam waktu 50 detik. Ini pelan sekali ya. Dulu ibu menempuh 100 meter itu dalam waktu 13 detik. Dulu waktu masih SMP, SMA itu berat badan ibu masih di angka 42 kg. Sekarang ada di angka 65 kilo. Ya, juara dulu. 3 tahun berturut-turut kabupaten. Tak terpecahkan dari SMA kelas 1 sampai SMA kelas 3. Ya. Sprinter. Sayangnya ya ibu nggak punya spice gitu ya, nggak punya sepatu lari. Tapi ya 3 tahun berturut-turut piagamnya masih ada tuh. Sekarang berapa jarak yang ditempuh nih? Dari A ke C? Berapa? Hah? Ya, jarak yang ditempuh dari A ke C, berarti ini AC berarti sama dengan berapa? 5 meter per sekon dikalikan dengan 50 sekon. Maka sama dengan 250 meter. Sekarang pertanyaannya, kalau si Cinderella ini bereaksinya itu adalah 5 detik berikutnya. Jadi ada delta T sama dengan 5 sekon. Berapa kecepatannya Cinderella berlari? Maka waktu tempuh Cinderella dari B ke C berapa? TBC? Bukan tuberkulosis ya. T dari T, B, C. T dari B ke C maksudnya. Ya, T dari B ke C berapa? No, bukan 50 sekon. Dia bereaksinya itu 5 sekon berikutnya baru dia, wih James datang. Baru dia lari gitu loh ya. Hah? Berarti berapa? 45 skon. 45 skon. Maka dari VB ke C, jarak yang ditempuh harus berapa? 150 kan? Maka ini 150 meter kita bagi dengan 45 skon. Berapa? 3,3 meter per skon. Ya, jadi si Cinderella ini menjemput James harus dengan kecepatan 3,3 meter per skon. Seperti itu. Ya ini kalau semuanya GLB ya. Ya, ini udah tergabung nih vektor dengan GLB. Ya, vektor dengan GLB. Oke. Sekarang kita masuk ke SKL 2. Waktu habis? Pas.
Aduh, sayang sekali. Ya. Nanti pertemuan berikutnya minggu depan kita masuk di GL, B sama Newton ya, dinamika ya. Dinamika Newton. Oke, ya. Disampaikan kepada siswa